Pada video kali ini saya ingin membahas pernyataan sejumlah orang yang menyatakan bahwa penetrasi kredit di Indonesia itu rendah, yang tercermin dari rasio kredit dibandingkan dengan PDB atau produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris GDP itu rendah. Rasio itu rendah. Misalnya pada tahun 2019 rasio ini, rasio kredit bank terhadap PDB Indonesia itu hanya 36%. Lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Misalnya Amerika Serikat itu tahun 2019 itu 69%. Nah, akibatnya karena ini rendah rasio ini, maka sejumlah pihak mengatakan ini menjadi salah satu alasan kenapa ekonomi Indonesia tetap kecil lah. GDP per kapitanya itu kecil dibandingkan dengan negara lain. Tapi apakah benar penetrasi kredit di Indonesia itu rendah? Untuk menjawabnya, mari kita analisa lebih mendalam rasio kredit terhadap PDB atau loan to GDP lebih mendalam melalui contoh berikut ini. Jadi katakanlah ini ya sebuah negara ya sederhana sekali. Jadi katakanlah ada A yang pinjam uang ke bank 100, terus kemudian A itu membeli mesin dari uang yang dipinjam tersebut ke B 100, kemudian B menggunakan uangnya untuk membeli mobil 2 unit, totalnya harganya 100 atau harga 1 unitnya 50. Sehingga berapa loan to GDP negara ini? Loan 100, dia pinjam ke bank 100 si A. GDP 200, tadi membeli mesin 100, terus membeli mobil 100 jadi 200. Jadi loan to GDP adalah 100 per 200, 50%. Oke. Berikutnya kita perhatikan ada dua negara. Tadi A loan to GDP-nya 50%, dan negara B loan to GDP awalnya yang katakanlah A pertama kali itu adalah 50%. Dia loan-nya 200, GDP-nya 400. Jadi loan to GDP itu 50%. Terus kemudian pinjaman atau loan kredit mengalami kenaikan. Katakanlah ada hedge fund misalnya yang melakukan pinjaman sebesar 100 di negara B tersebut. Tapi uangnya digunakan untuk membeli saham. Jadi loan sekarang bertambah 100 menjadi 300. Dari awalnya 200 jadi 300. Tetapi GDP tidak mengalami kenaikan. Tetap 400. Loan to GDP sekarang mengalami kenaikan 75%. Jadi bandingkan negara A 50%, B sekarang 75%. Tetapi di dalam sini, di dalam loan ini ada transaksi yang tidak tercerminkan ke GDP. Transaksi hedge fund membeli 100 saham harga 100 ini tidak tercermin di sini. Di sini tidak tercermin. Sementara transaksi tadi seperti tadi membeli mesin, membeli mobil itu tercermin di GDP. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa ada sejumlah transaksi itu yang tidak tercermin ke GDP dan cenderung spekulatif. Misalnya membeli saham, pinjaman ke bank untuk membeli saham itu tidak tercermin ke GDP. Untuk M&A misalnya, untuk merger, untuk akuisisi oleh suatu perusahaan untuk mengakuisisi perusahaan lain, itu menaikkan loan tetapi tidak tercermin ke GDP. Termasuk juga pinjaman ke private equity ketika mereka mendapatkan uang untuk akuisisi misalnya, itu juga tidak tercermin ke GDP. Terus kemudian membeli rumah bekas itu juga tidak tercermin ke GDP. Kalau membeli rumah baru yang sudah jadi itu baru tercermin ke GDP.
Kemudian membeli rumah yang belum jadi, istilah tuh menjual gambar, itu juga belum tercermin ke GDP. Jadi loan bisa turun ke sini, tetapi tidak tercermin ke GDP. Dan transaksi ini rawan akan spekulasi yang rawan ke depannya dan cenderung mengakibatkan inequality dan juga krisis ekonomi ke depannya. Jadi kita harus membedakan pinjaman atau loan yang digunakan untuk GDP yang pertama. Yang kedua, loan untuk pembelian aset yang cenderung spekulasi seperti tadi yang telah disampaikan beberapa contohnya, ada untuk M&A, untuk membeli saham misalnya oleh hedge fund, atau membeli rumah bekas, atau membeli rumah aset yang belum jadi gitu ya. Itu tidak tercermin di GDP dan itu cenderung spekulasi. Nah, pinjaman-pinjaman spekulasi itu yang tidak tercermin di GDP itu terjadi banyak di negara-negara lainnya, dan itu tidak banyak terjadi di Indonesia. Jadi, pertanyaannya, apakah penetrasi kredit di Indonesia itu rendah? Salam berpikir ulang.